Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang distribusi normal. Mungkin sebelum ke materi intinya, saya ingin menjelaskan sejarah dulu tentang distribusi normal ini. Pada tahun 1733, Abraham de Moivre menemukan persamaan matematika kurva normal. Penemuan ini merupakan dasar dari isi teori statistika induktif yang akan Anda pelajari di tingkat perguruan tinggi, khususnya jurusan matematika, bidang statistika dan aktuaria, maupun jurusan teknik, teknik industri, teknik metalurgi, mesin maupun elektro. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Nama tersebut diambil dari nama belakang seorang matematikawan dari Jerman, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss, yang juga menemukan kurva normal saat dia meneliti galat dalam pengukuran yang berulang-ulang mengenai bahan yang sama. Nah, distribusi normal adalah model distribusi kontinu yang paling penting dalam teori probabilitas. Distribusi normal diterapkan dalam berbagai permasalahan. Distribusi normal memiliki kurva yang berbentuk lonceng. Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah rataan dan standar deviasi. Alasan mengapa distribusi normal menjadi penting, yang pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. Seperti diuraikan sebelumnya, banyak peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal. Yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasikan menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya berupa distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun, distribusi rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Nah, ini ciri khas distribusi normal, tabelnya seperti ini ya. Lengkungnya di tengah-tengah, jadi dia tidak naik turun naik enggak, jadi sekali naik gitu di tengah-tengah. Berbentuknya simetris seperti lonceng, titik beloknya juga ada di sini ya, terus luas di bawah kurvanya atau probabilitasnya yaitu 1. Nah, ini sifat-sifat distribusi normalnya. Untuk distribusi normal itu ditentukan oleh mu-nya dan gamma-nya. Nah, ini ada 3 tipe kurva ya. Nah, variabel acak kontinu X mempunyai fungsi identitas pada X sama X besar dengan X kecil dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini rumus umumnya ya, dan juga ini keterangan diketahuinya. Jika nilai X mempunyai batas min tahingga kurang dari X kurang dari tahingga, maka dikatakan bahwa variabel acak X-nya berdistribusi normal. Jadi kayak kurva yang tadi, dia melengkungnya hanya sekali, yaitu di tengah-tengah, itu disebut dengan distribusi normal. Nah, untuk mengatasi kesulitan menghitung integral, trik yang rumus tadi di atas ya, kita pertama gunakan tabel distribusi normal standar Z, yaitu distribusi normal ya. Lalu caranya menggunakan transformasi dengan rumus di Z sama dengan X besar dikurang mu per gamma. Nah, ini dia. Tapi nanti kita langsung ke contohnya aja deh. Nah, ini adalah tabel Z-nya yang kita lihat, atau yang nanti kita akan pakai. Yang dipakai adalah tabel kumulatif sebaran frekuensi normal ya. Karena ada beberapa tipe tabel Z ya. Yang kita pakai ini saja yang mudah. Oke, contoh pertama, gunakanlah tabel distribusi normal Z untuk menentukan 0 kurang dari Z kurang dari 2,58. Tuh, kita lihat 0 kurang dari Z kurang dari 2,58. 2,5 di sini kita lihatnya terus 8. 0,4951. Nah, itu. Jadi kita lihat ada yang sebelah kanannya 2,58. Jadi cara melihatnya seperti ini ya. Jadi nomor 1 2,58. Kita lihat di daerah 2,5. Tadi kan kita mintanya 2,58. Lihat dulu di daerah 2,5 di sini berarti
Lalu angka 8-nya yang terakhir dilihat untuk di atasnya 0,08 berarti lihatnya dari sini juga. Nah, maka titik temu 2,5 sama 0,08 adalah 0,4951. Jadi jawaban nomor satunya adalah 0,4951. Nah, yang nomor 2 juga sama, 3,6 sama belakangnya kan 0,00. 3,60 ya. Maaf ya, 3,60. 3,6 yang 0,00, 0,4998. Kita lihat lagi jawabannya. 0,4998. Seperti itu. Nah, begitu pun nanti 1,52 kita lihat sebelah kirinya 1,52. Itu di tabel sebelah kiri, nanti kamu lihat di tabel. Jadi di sininya yang tabel sebelah kirinya 1,5. Nah, yang di atasnya kamu cari yang 0,02. Jadi nanti ketemunya titiknya kalau di tabel 0,4357 gitu cara mencari tabelnya. Nah, untuk yang ada minus nih, dari min 1,52 kurang dari Z kurang dari 0, yang namanya kurva normal kan jadi posisinya kiri kanan sama kalau dia kurvanya begini, ya kan? Mau dari titik 0 di sini tengah-tengah, min 0. Misalkan di sini minus tadi nomor 4 ya, 1,52. Jadi jarak dari sin A nih yang kita anggap A pasti akan sama dengan P gitu. Makanya P min 1,52 kurang dari Z kurang dari 0 itu sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,52. Tuh, baru nanti tinggal lihat di tabelnya. Cara melihatnya untuk yang sebelah kirinya 1,5 saja, yang ininya aja. Nah, untuk yang di atasnya yang 0,02 gitu. Ini akan sama dengan nomor 3. Makanya 0,4357. Kita lihat, buktikan benar kan nih 1,52. 0,4357. 1,5 nih di sini sama 0,02. 4357. Itu ternyata sama ya. Itu maaf. Oke, nah ini. Nah, untuk yang 6 pun sama. Untuk PZ kurang dari 1,52. Berarti kan istilahnya kurang dari 1,52 itu dari, anggaplah di sini 1,5 sama terus sampai ke arah negatif ya kan. Makanya untuk P yang kurang dari 0 kita anggap separuh karena ini kan separohnya ya. Dan dari 0 ke 1,52 nya berapa? Maka kita tambah 0, separohnya 0,5 terus ke 1,52 nya tambah 0,4357. Makanya 0,9357 gitu. Nah, untuk PZ kurang dari 1,52 berarti yang PZ lebih dari 0, berarti kan ke sini lebih dari 0 karena dia lebih 1,52 dari sini ke sinilah lebih. Anggap gini lah ya. Saya gambarkan supaya jelasnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini titik kan 0. Ini tadi titik maksimumnya 3 ya kalau nggak salah ya. Kita lihat lagi. 3,9 paling maksimal. Berarti misalkan di sini 3,9. Di sininya 3,9. Berarti kalau lebih dari 1,52, anggaplah 1,52 di sini. Berarti kan daerah yang sini kan. Nah, berarti kita ambil dari sini ke sininya, ini kan separohnya. Karena kalau 1 itu dari kiri sampai ujung kanan, ujung kiri ujung kanan itu 1. Makanya 0,5 dikurang dari 0 ke 1,5-nya, Bang. Sisanya adalah ini. Oke, luas daerah biasa aja. Oke, nomor 8 pun sama ya. 1,35 kurang dari Z kurang dari 1,93. Berarti kita hitung dulu yang dari 0 sampai 1,93-nya. Baru kita hitung dari 0 sampai 1,35-nya dikurangi. Nah, ini ada gambaran nih, digambar 1,74. Sebelah kanan 1,74. Berarti kan tadi maksimal 3,9, di sini kan 3,9 nih. Sebelah kanan 1,74, luas daerah di sini.
Itu berarti kita hitung yang lebih bisa dari nolnya nih, separuhnya kan, separuh kurva, maka dari sini ke sini itu 0,5. Baru kita kurangin dengan yang sininya, bukan yang di sininya, karena dicarikan yang ini, dikurangin 0 sampai 174. Jadi 0,5 dikurang dari 1,74 berapa? Lihat di tabel dulu. Di tabel hasilnya 0,4591, maka jadi 0,0409. Tuh. Nah, antara min 1,74 dan 0,25. Tengah-tengahnya 0 nih, antara min 1,74 sama 0,25. Berarti kita cari dulu yang dari min 1,74 sampai 0, itu hasilnya bukan 0,5 ya, karena kan ada hasil lebihnya di sini nih. Dari sini sampai 0, lalu yang dari 0 sampai 0,25. Nah, dari ini boleh kita balik jadi 0,1,74 seperti tadi prinsip nomor 2. Sama saja nilainya. Itu untuk melihat tabel. Jadi kalau kok sini min, tapi tabelnya hanya positif, nggak apa-apa, dilihat saja karena batasnya pun sama. Tuh, kiri kanan kan sama. Begitupun untuk nomor 11, Z lebih dari K. K-nya ini kita nggak tahu. Hasilnya adalah 30/15. Nah, berarti kan dari 0 sampai yang ujung Z sini adalah setengahnya. Setengah kurang berapa sih nih yang di sininya itu? Kita belum tahu kan? Hasilnya akan ini gitu. Jadi setengah daerah sini semua nih, itu setengah dikurang yang putih ini nih di antara dua garis ini akan menghasilkan 0,315. Akan 0,5 dikurang 0,3015. Itu kita anggap P lah. Daerah yang kecil ini kita anggap P nih. Yang ini kita anggap P. Nah, dari sini ke sini adalah 0,5. Ini ke sini pun 0,5. Sama, jadi separuh-separuh. Jadi 0,5 dikurang P, hasilnya 0,3015. Berarti kalau mau mencari P, tinggal 0,5 kurang 0,3015. Dapatlah 0,1985. 0,1985 kita lihat di tabel. 0,1985 0,1985 kita cari. Nah, ini nih 0,1985 dapat 3 garis 0,02 ya, ini ya 0,1985 nih. 0,02 sama 0,5 berarti kan 0,5 ditambah 0,02 hasilnya 0,52. Berarti jawaban yang tadi hasilnya 0,52. Nah, kan 0,52. Untuk yang nomor 12 pun sama. K kurang dari Z kurang dari 0,18 hasilnya 0,4197. Ini kayaknya kita nggak tahu. Berarti 0,18 dikurang Z kurang K, kita balik aja. Sama aja gitu. Itu dari 0 ke K. Dari 0 ke K dikurang sama yang kecil ini kan. Itu dari 0 ke 0,18. Tuh, 0 Z ke K dari, nah untuk 0,18 nya bisa kita lihat di tabel. Itu ini diketahui ya 4173 0,4197. Terus yang 0,18 nya bisa lihat di tabel. Nanti kurangkan hasilnya 0,4911. Seperti nomor 11 kita lihat, cari 4911 itu berapa. Tuh, karena pas dilihat di tabel ternyata 4911 itu adalah 2,37. Tapi karena K-nya ada di sebelah kiri, maka tinggal diubah menjadi minus. Kalau ada yang mau tanyakan nggak paham, boleh japri boleh tulis di komentar, atau mungkin mau lewat Telegram, silakan japri. Chat aja lewat Telegram, nanti akan saya balas di Telegramnya, ataupun mau lewat WhatsApp juga boleh. Ada beberapa
perihal soal yang mau ditanyakan silahkan. Nanti akan saya cantumkan nomor telegram saya di deskripsi. Nah, ini dia antara Z 0 dan Z 0,96. Itu berarti sama aja P 0 kurang dari Z kurang dari 0,96. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, bikin kata-kata ya, bukan langsung pakai P, jangan panik. Itu di antara 0 dan 0,96 berarti 0 kurang dari Z kurang dari 0,96. Tinggal dilihat tabel saja 0,96 itu berapa. Intinya masih sama ya. 14 juga sama, ubah aja jadi positif, sama saja. Yang 15 juga sama, ke kiri, berarti kurang dari 0,23. Kurang dari 0,2 kan ke sini. Udah ada separuh, makanya ditambah 0,5. Lalu tinggal cari 0 sampai 0,23-nya. Seperti itu. Ini juga sudah sama. 16, 17, 18, 19. Tuh, masih sama caranya. Kan, ini juga konsepnya masih sama ya. Jadi meskipun ada tanda seperti ini, tadi mah kurang dari biasa, itu sekarang kurang dari sama dengan, sama saja prinsipnya, tinggal lihat tabel, jadi tidak mempengaruhi. Nah, untuk contoh 2, bohlam bermerek XYZ mempunyai umur rata-rata 800 jam dengan simpangan baku 40 jam. Diketahui bahwa umur bohlam tersebut berdistribusi normal. Tentukan peluang umur bohlam lebih dari 853,6 jam. Oke, di sini diketahui rata-ratanya 800. Ingat lambang rata-rata seperti ini, ya kan? Lalu simpangan baku atau standar deviasinya, lambangnya ini 40. Berarti pakai rumus Z. Nah, yang ditanyakan PX lebih dari 853. Berarti X-nya kita anggap 853. Untuk nyari P-nya, kita cari nilai untuk menggunakan tabel, kita ubah dulu ke tabel. Maka pakai rumus Z. Ternyata didapat 1,34. Barulah kita lihat yang di tabelnya adalah untuk P lebih dari 1,34. Itu. Jadi jangan langsung cari di tabel 853,6. Itu nggak bisa karena ini kan nilai X-nya 853,6. Jadi diubah dulu ke Z untuk melihat tabelnya. Nah, contoh 3, berikut ini adalah data tinggi badan dari 100 siswa SMA di suatu sekolah. Jadi di tabel seperti ini ya. Distribusi dari tinggi badan siswa di sekolah tersebut mendekati distribusi normal. Tentukanlah peluang tinggi badan siswa lebih dari 160 cm. Yang kedua, kurang dari 166 cm. Yang ketiga, 160 di antara 160 dan 166. Oke, yang langkah pertama adalah kita tentukan rata-ratanya dan simpangan bakunya. Karena untuk mencari Z-nya biar kita bisa menggunakan tabel. Gitu. Nah, kita biasalah pakai rumus yang statistik biasa, nyari Z sama nyari rata-rata sama simpangan bakunya. Nah, rata-ratanya kan di tabel tadi ini, kalau kita pakai tabel seperti ini, tadi cuma 2 ini ya tabelnya kan, kita tambahin lagi. Untuk mencari rata-rata di tabel data kelompok, kita harus nyari nilai tengahnya dulu. Jadi dari 153 sampai 156 nilai tengahnya berapa sih? Itu 154,5 dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk mencari rata-rata harus ada FI dikali XI-nya. Ini kita kalikan 12 kali 154, 17 kali 158, 45 kali 162 dan seterusnya. Dapat seperti ini, jumlahnya ini. Maka tinggal dibagi untuk rata-rata. 16.220 dibagi 100 dapat 162,2. Lalu simpangan bakunya juga kita cari. Rumus simpangan baku diingat lagi nih, data kelompok. Ini kan XI dikurang mu yang kuadrat. Nah, ini kita cari dulu. XI itu nilai tengah dikurang dari rata-ratanya. Itu. Nah, pokoknya tinggal diingat-ingat lagi untuk nilai tengah dikurang rata-rata ya, 154,5 dikurang 162,2 kan minus 7,7, tapi kita kuadratkan lagi. Lalu nanti dikalikan frekuensinya, didapat
ini dibagi 100 lalu diakarkan, dapatnya 4,396 dan seterusnya. Saya bulatkan 4,4. Barulah kita hitung nilai Z-nya. Nah, untuk Z 160 berarti kan X-nya 160. Untuk Z 166 tinggal ganti X-nya saja di sini. Rata-ratanya sudah ada kan tadi sama simpangan bakunya sudah ada. Didapat min 0,5 sama 0,86. Nah, untuk yang A tadi lebih dari 160 berarti lebih dari minus 0,5. Gitu. Lalu untuk yang B kurang dari 166 tadi PX-nya. Berarti kalau Z-nya adalah kurang dari 0,86. Gitu. Nah, untuk yang di antara sekitarnya juga sama prosesnya. Gitu ya. Jadi kita cari rata-ratanya. Diingat lagi pelajaran matematika wajibnya. Cara mencari rata-rata data kelompok dan juga simpangan baku dari data kelompok atau data tunggal. Nanti misalkan ada soal yang tentang data tunggal juga. Oke, contoh keempat. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-ratanya 50 dan simpangan bakunya 10. Tentukan peluang bahwa X mendapat nilai antara 4562. Nah, 4562 ini adalah nilai X-nya, bukan Z-nya. Berarti kita cari Z-nya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Maka didapat untuk yang 45 jadi 0,5. Untuk yang 62 Z-nya adalah 1,2. Berarti kalau diantara ini sama aja. Diantara min 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2. Tinggal dicari. Nah, ini gambarnya seperti ini. Perluas yang ini kita cari. Tuh. Nah, contoh kelima, diketahui distribusi normal dengan rata-ratanya 300 dan simpangan bakunya 50, tentukan peluang X jika mendapat nilai lebih dari 362. Jadi konsepnya tetap sama ya, harus dari Z-nya dulu. Gitu. Contoh ke-6 juga sama. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3. Jadi rata-ratanya 3. Dengan simpangan bakunya 0,5. Jika dianggap umur baterai berdistribusi normal, tentukan peluang satu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Berarti X-nya 2,3. Tuh. Tinggal dari nilai Z-nya dulu. Sama aja ya konsepnya. Contoh 7 pun sama. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan atau rata-ratanya 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834. Kita cari dulu masing-masing. 778 Z-nya berapa, 838 juga Z-nya berapa. Baru kita cari nilai menggunakan tabel distribusi Z-nya. Nah, contoh 8, tentukan P dari 90 kurang dari sama dengan X kurang dari 126. Berarti X ada 2 nih, ada 90 sama 126. Kita pisah dulu. Itu. Ini sama. Jadinya 0,09153 ya, 2 kali. Maaf ini saya tulisnya 2 kali. Tadi 1 saja. Tuh. Ini masih sama, jadi prinsipnya yang penting sama. Sebuah pabrik memproduksi bohlam yang ketahanannya berdistribusi normal dengan min atau rata-ratanya 850 jam dan simpangan baku 50 jam. Tentukan A persentase bohlam yang ketahanannya antara 805 jam dan 916. Berarti setelah dapat pakai tabel dikali 100%, karena ditanyakan persentasenya. Gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Yang B, banyak bohlam yang tahan lebih dari 962 jam jika diproduksi 6.500 jam. Jadi kita cari dulu seperti biasa pakai tabel Z. Nah, lebih dari 962 kita cari Z-nya dulu 2,24. Nanti dapat 0,0125 peluangnya. Lalu dikali banyaknya bohlam. Maka ternyata ada 81 bohlam yang ketahanannya lebih dari 962 jam.
Oke, terima kasih. Materi untuk distribusi normal sampai di sini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan komen di kolom komentar atau boleh ke Telegram saya. Nanti akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum.